Shalom, bertemu lagi di channel ini. Renungan pada hari ini adalah tentang manfaat ibadah di masa perintah kawalan pergerakan. Teks Alkitab diambil dari Yesaya bab 29, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16, tetapi hanya ayat 13 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk merenungkan sabda-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Berbicaralah dan penuhi hati kami yang rindu dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan mengecam bangsa Israel karena ibadah yang mereka jalankan selama ini hanyalah bersifat rutin belaka. Pujian dan penyembahan yang mereka lakukan hanyalah sekadar ucapan mulut, sementara hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Jika ibadah yang kita lakukan selama ini sama dengan ibadah bangsa Israel, maka semuanya itu tidak akan memberikan kesan apa-apa. Sesungguhnya, ibadah adalah media penginjilan gereja bagi dunia. Melalui ibadah, gereja menyampaikan berita baik kepada dunia tentang kasih Tuhan dan pengharapan yang pasti di dalam Dia. Saudara, menurut Rasul Paulus, ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang pertama, sebagai penyegaran rohani. Setiap hari kita akan berhadapan dengan banyak masalah dan cabaran. Oleh itu, kita sangat memerlukan kekuatan dan penghiburan, dan ibadah boleh menjadi jawaban untuk itu. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Masalah yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran dan kuasa Tuhan. Hal ini memberikan ketenangan hidup bagi kita. Namun, kita perlu ingat bahwa motivasi kita dalam beribadah akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Bila kita beribadah dengan tujuan agar Tuhan mengabulkan doa-doa kita dan memberkati kita, maka kita mungkin akan mudah kecewa dan tertekan. Tetapi, apabila kita bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Sesungguhnya, ibadah menolong kita agar mempunyai pengharapan kepada Tuhan, sehingga lebih sabar menghadapi kesukaran hidup. Yang kedua, sebagai wadah pelayanan. Dengan beribadah, kita berkumpul dengan keluarga besar kerajaan Allah. Ada tertulis, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi dan melengkapi di antara satu dengan yang lain. Dan dalam ibadah inilah kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, karena melayani itu bukanlah hak istimewa para hamba Tuhan atau profesional di bidang rohani sahaja. Setiap kita adalah hamba yang melayani. Nah, saudara, di masa perintah kawalan pergerakan atau yang kita kenal sebagai PKP ini, tentu sekali pergerakan kita sangat terhad atau terbatas. Bahkan buat masa ini, kita tidak dibolehkan untuk berkumpul seperti sebelumnya di ruangan bangunan gereja. Pertanyaannya adalah,
adakah dengan larangan sementara ini, iman kita mulai lemah dan pengharapan kita kepada Tuhan mulai pudar? Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat yang ke-20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Maka gunakanlah masa PKP ini untuk memperkuat institusi keluarga kita sebagai hamba yang melayani, baik Anda adalah ketua keluarga, ibu rumah tangga, abang, kakak, adik, atau teman yang tinggal serumah. Beribadah bersama keluarga atau teman-teman serumah di masa PKP ini adalah wadah pelayanan bagi kita untuk dapat saling mendorong, melayani, menguatkan dan memperhati dengan kasih Tuhan di antara satu dengan yang lain. Saudaraku di dalam Tuhan, beribadahlah dengan segenap hati dan layanilah Tuhan, karena Dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita semua. Kiranya diberkati, marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kami dapat belajar untuk menggunakan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan-Mu, khususnya di masa-masa perintah kawalan pergerakan ini, bagi membangun dan memperkuat institusi keluarga kami. Berkati keluarga, saudara dan teman-teman kami, dimanapun mereka berada, Engkau berkati dan sertai mereka. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lagi renungan ini. Bertemu lagi di perkongsian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.